Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu pengetahuan agama. Fitnah Habib tidak punya otoritas keilmuan Kiai Haji Aqil Syirot dinyinyir oleh para muhibbin dan pecinta para Habib Ba'alawi. Kita lihat dulu videonya teman-teman, seperti apa daripada Kiai Haji Aqil Syirot ini yang resmi bergabung dengan para geng begal nasab para mukimat teman-teman semua. Mohon maaf. Walhasil hukumnya macam-macam. Ya, terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya. Berdasarkan literatur, kalau nggak pakai Quran hadis, ijma kias, ijma konsensus ulama atau kias analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua, Kiai Ali Maksum Jogja, Kiai Maimun, Mbah Mun, Kiai Ahmad Siddiq, oh itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi Kiai Wahab, Kiai Bisi Samsuri. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Kalau mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan, tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu, terserah. Nih, maka saya wasiat nih, saya kasih ke teman-teman nih. Sekarang banyak orang yang sok pinter, ya. Habib itu ndak asli lah, Habib itu ndak ini, ya mau 24 karat bagaimana? Guru-guru saya itu, semua guru-guru saya, kiai-kiai besar di Indonesia, pemangku-pemangku pesantren, itu semua takzim kepada nasab Bani Alawi. Coba Bapak lihatlah, ya nggak usah sampai dari ujung timur sampai Jakarta, saya ketemu dengan semua kiai, itu takzim. Guru-guru saya di Mesir, Bapak pernah dengar Syekh Ali Jum'ah itu, mufti Mesir yang alim luar biasa, masih hidup ya sekarang. Itu Habib Umar mau masuk ke majelisnya, itu ngomong, kalian habis ini dengarkannya, yang mau ceramah itu waliyun min awliyaillah. Itu mufti Mesir yang paling luar biasa, yang memberi warna kepada usul fikih saya. Pandangan seorang ulama Kiai Haji Muhammad Faiz LCMA atau Gus Faiz ini terhadap sosok Al-Habib Umar bin Hafiz, yang hari ini tidak sedikit tudingan diberikan kepada Bani Alawi, dan tidak lepas juga tuduhan atau fitnah terhadap Al-Habib Umar bin Hafiz yang dikatakan bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Gus Faiz tadi di dalam cuplikan video, bahwasanya guru-guru beliau saja begitu takzim terhadap Al-Habib Umar bin Hafiz. Dan teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memiliki keruhanian yang sangat tinggi, orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan seperti magnet. Bagaimana orang-orang ini akan datang mendekat dikarenakan kelemah lembutan, kemudian kedekatan orang tersebut dengan Allah, yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bagaimana menggerakkan banyak orang untuk datang kepada orang tersebut. Maka tidak sedikit orang yang mengatakan Al-Habib Umar bin Hafiz ini sebagai wali Allah, karena memang tampak jelas bagaimana orang-orang yang berbeda-beda, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan untuk datang kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Untuk teman-teman yang menganggap bahwa Al-Habib Umar bin Hafiz bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
maka itu kembali pilihannya kepada teman-teman. Mau menganggap sebagai keturunan pun tidak akan merugikan Al-Habib Umar bin Hafiz. Dan kemudian ketika teman-teman pun menganggap bahwa Al-Habib Umar bin Hafiz adalah juriah Nabi SAW, itu pun tidak akan berpengaruh kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Maka yang ingin kami sampaikan di video ini, tetap istiqomah untuk senantiasa berprasangka baik kepada para ulama dan kepada juriah Nabi SAW. Saya kira kita selama sekian belas atau puluh tahun ini kan arus informasi didominasi oleh sumber-sumber formal. Iya. Ya. Contoh saya lah misalnya ketika saya liputan kasus KM50, ya langsung datang ke lokasi, peristiwa hari Senin, saya datang Rabu, saya bikin liputan bla bla bla, kemudian saya dipanggil polisi. Iya. Ya kan? Dan media mainstream nggak ada yang melihat itu. Saya diperiksa polisi Polda Metro dan semua wartawan televisi segala macam itu hanya mengutip pernyataan dari polisi, Polda. ya. Bagaimana PPI punya senjata tajam, mereka saling tembak dan semua itu bohong semua. Sampai termasuk bukan senjata tajam, senjata api. Sampai termasuk waktu itu Kabid Humasnya Polda Metro, saya ingat Kombes Yusri Yunus, belum lama meninggal. Oh, udah meninggal ya? Udah, belum lama meninggal. Dia mengatakan bahwa akan menangkap orang yang mengatakan EPI tidak punya senjata api dengan tuduhan menyebar hoax. Wah, saya bikin podcast sendiri khusus. Kalian polisi jangan merasa jadi Tuhan, saya bilang gitu. Jangan merasa monopoli kebenaran. Dan belakangan memang terbukti mereka tidak punya senjata api. Gitu loh. Ya. Oke, kalau kita itu artinya, saya mau menyinggung sedikit bahwa artinya ketika itu polisi mengarahkan sumber dari hanya satu arah ya. Dan satu-satunya Bang Edi Channel yang memberitakan di luar itu ya. Iya, dan wartawan kita full dari sana, nggak ngutip dari sumber-sumber lain. Saya diperiksa tidak datang pun langsung disebut mangkir. Padahal saya jelas-jelas mengatakan saya tidak datang karena ini, nanti saya akan datang pada berikutnya. Itu para polisi bilang Edi Mulyadi mangkir, semua Edi Mulyadi mangkir. Seluruh media. Gimana nih masa depan demokrasi kita kayak gitu? Pak Ali Zainal Abidin, doa safar, doa naik kendaraan, bukan itu ya Pak ya. Masa sekelas anak saya yang masih MI saja lebih ngerti, lebih paham, dan lebih hafal doa safar dan naik kendaraan. Belajar lagi ya Pak ya, belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada lagi ya, namanya Raden Wijaya, akun TikToknya Gus Raden, padahal ya dia bukan Raden, dia bukan Gus, apalagi Kiai, apalagi Ustadz, bukan. Dia orang sama seperti saya lah, sama seperti saya, orang-orang biasa. Tapi mengomentari Habib Ali Zainal Abidin ketika mau shofar, di situ membaca Quran surat Al-Quraisy. Dia salahkan sama dia, katanya doa safar atau mau naik kendaraan itu bukan itu katanya. Loh, bahwasanya saya mengutip dari perkataan ulama besar, Syekh Ali Jum'ah mengatakan apa? Salah satu faedahnya kita membaca Quran surat Al-Quraisy ketika mau perjalanan apa? Memberikan keamanan secara khusus. Dan beberapa lagi banyak menurut pendapat para ulama yang betul-betul ulama, bukan kayak Raden Wijaya ini. Apa ini? Nah, dengarkan. Makanya kau mengomentari habaib, kau mencaci maki para habaib, menghina para habaib, para ulama, para kiai. Raden Wijaya, kau jangan mengomentari kalau nggak punya ilmu. Dalam membaca surat Al-Quraisy, mau perjalanan atau mau syafar, juga disampaikan kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Ghuzu. Beliau mengatakan apa? Barang siapa yang akan melakukan perjalanan dan dia takut dan khawatir bahaya dari musuh, bahaya dari hewan buas, kemudian membaca Quran surat Al-Quraisy, maka apa? Maka bacaan surat Al-Quraisy tadi akan menjadi keamanan untuk dia. Itu yang mengatakan Al-Imam Abu Hasan Al-Ghuzu, seorang ulama besar. Lah kon iku lho siapa? Habib Ali Zainal Abidin ini memberikan apa? Suatu contoh pengamalan, amalan yang ditinggalkan oleh para ulama-ulama dahulu. Kon itu lho siapa? Kontil kecil itu siapa? Ya geng Begal Nasab, Imanuddin, Nambas Buntet, Puat Player, kawan-kawan semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.